Pada saat ini, ledakan tak berujung terjadi di seluruh istana Raja Hantu. Pegunungan istana Raja Hantu yang asli, yang telah dihancurkan oleh penguasa makam kematian, berada dalam reruntuhan. Pada saat ini, tiba-tiba meledak lagi di bawah serangan Qin Chen. Terjadi keruntuhan, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, membuat suara gemuruh, dan bahkan formasi pelindung yang mengelilingi istana Raja Hantu retak dan meledak, tidak mampu menahan kekuatan ini sama sekali. Di luar istana Raja Hantu, sekelompok sosok mundur dengan liar, wajah mereka penuh ketakutan. Itu adalah Jenderal Gui Kui dan yang lainnya yang menjaga bagian luar istana Raja Hantu sebelumnya. Pada saat ini, mereka tampak ngeri. Anggota keluarga yang melindungi Raja Hantu Shen Ming mundur dengan liar. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah sosok agung itu tergantung di atas istana Raja Hantu dengan panik. Pada saat ini, Qin Chen hanya melayang dengan tenang di langit. Sosok yang mekar dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya seperti dewa, menatap orang-orang di bawah, menyebabkan keterkejutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati Jenderal Gui Kui dan yang lainnya. Orang ini sepertinya baru saja menembakkan aliran cahaya berdarah ke tanah istana Raja Hantu, dan dari teriakan dingin yang datang dari sana, semua orang secara samar-samar menebak identitas aliran cahaya berdarah itu. Leluhur iblis darah. Serangkaian hembusan napas tiba-tiba bergema di luar istana Raja Hantu. Tidak hanya Jenderal Gui Kui dan yang lainnya, tetapi juga orang-orang kuat yang awalnya menjaga banyak area terlarang di luar istana Raja Hantu juga terkejut saat ini. Itu adalah leluhur hantu iblis darah, salah satu penguasa daerah terlarang di tanah terbengkalai, yang telah mendominasi tanah terbengkalai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat? Leluhur iblis-iblis darah yang agung, raksasa di tanah terbengkalai, langsung diledakkan ke tanah istana Raja Hantu oleh sosok muda ini. Pemandangan seperti itu terpatri dalam di benak semua orang, memberi mereka kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa orang ini? Itu tuanku. Haha, itu tuanku. Berbeda dari kengerian orang-orang kuat di area terlarang lainnya, di pegunungan di luar istana Raja Hantu, Ming Dao dan Sagui tampak sangat gembira, mengepalkan tangan mereka karena kegembiraan. Mereka tahu bahwa Tuan Chen adalah master yang paling kuat dan tak terkalahkan. Ah! Di tengah raungan tak berujung, raungan marah bergema. Dengan keras, dari kedalaman istana Raja Hantu yang runtuh, aliran cahaya berdarah tiba-tiba naik ke langit. Itu tidak lain adalah leluhur iblis darah yang menatap dengan marah ke arah Qin Chen di atas kepalanya. Pada saat ini, leluhur iblis darah tidak lagi sombong dan mendominasi seperti dulu, dia dalam keadaan kacau, nafasnya lemah, dia seperti orang tua yang melarikan diri dari kelaparan, tidak ada bagian dari tubuhnya yang utuh. Dan pada saat leluhur iblis darah bergegas keluar, dari dalam istana Raja Hantu, satu demi satu sosok mengerikan naik ke langit dan datang ke langit di atas istana Raja Hantu. Mereka tidak lain adalah Wan Gu Mingzu, penguasa makam kematian dan lainnya. Semua orang melihat Qin Chen dan leluhur iblis darah di atas kepalanya, dan mereka merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Hahaha, Wan Gu telah melihat penguasa dunia bawah, dan bawahan ini tahu bahwa iblis darah tua ini sebenarnya ingin melahap penguasa dunia bawah. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan mencari kematiannya sendiri. Ketika Wan Gu Mingzu melihat Qin Chen dan Xuan Gui Laomo selamat dan sehat, dia langsung berteriak kegirangan dan terlihat bersemangat. Saudara Suesa, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini bisa lolos dari lautan darahmu? Pada saat ini, penguasa makam kematian dan ketiganya buru-buru mendatangi leluhur iblis darah. Melihat leluhur iblis darah sangat lemah dan sepertinya terluka parah, hati mereka bergetar dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berbicara dengan tergesa-gesa. Di samping, Guilong Guizu dan yang lainnya memandang leluhur iblis darah yang lemah dan Qin Chen yang tampak seperti dewa di atas kepala mereka dengan ngeri. Hati mereka terguncang dan mereka ingin tahu apa yang terjadi. Pergilah. Ketika leluhur iblis darah melihat penguasa makam kematian dan yang lainnya mendekat, dia tidak dapat menahan perasaan benci di dalam hatinya. Dia dengan cepat menjauh dari penguasa makam kematian dan yang lainnya. Jika bukan karena penguasa makam kematian, bagaimana dia bisa terlibat dalam pertempuran ini? Dia sangat malu hingga hampir mati. Tentu saja, tindakan leluhur iblis darah membuat penguasa makam kematian dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Ini, untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Leluhur iblis darah secara alami mengabaikan pikiran penguasa makam kematian dan yang lainnya. Dia hanya memandang Qin Chen di atas kepalanya dengan ngeri.
Dia mengertakkan giginya dengan ngeri dan berkata, "Yang mulia, mohon belas kasihan. Tidak ada kebencian yang mendalam antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus membunuh?" Dia tidak berniat menghadapi Qin Chen, dia hanya ingin memohon belas kasihan. "Haha, tidak ada kebencian yang mendalam antara kita," ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dan mencibir, "Belum lagi kamu telah bersatu dengan penguasa makam kematian untuk menyakiti bawahanku, dan bahkan ingin melahap dan membunuhku. Bukankah ini kebencian yang mendalam? Terlebih lagi, ketika kamu menyinggung perasaanku di awal, aku sudah menyelamatkanmu sekali, tapi kamu masih keras kepala dan berani terus mengincar bawahanku, bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu?" Nada suara Qin Chen sedingin pisau. "Lepaskan aku sekali," gumam leluhur iblis darah tercengang, "kapan itu terjadi?" Dia terlihat jelek dan buru-buru berkata, "Saya tidak tahu kapan saya telah menyinggung senior. Jika saya pernah menyinggung senior sebelumnya, beraninya saya menyinggung senior saya lagi." Pada saat ini, leluhur iblis darah tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia menurunkan postur tubuhnya sangat rendah dan memperlakukan Qin Chen sebagai senior. Dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, dan itu adalah untuk bertahan hidup. Memikirkan berapa banyak kesulitan yang dia alami dari jiwa yang mati hingga kondisi kultivasinya saat ini, sungguh tidak terbayangkan oleh orang biasa. Bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini? Ketika mereka mendengar leluhur iblis darah memanggil senior kepada Qin Chen, Guilong Guizu dan yang lainnya terkejut. Leluhur iblis darah sebenarnya menyebut pihak lain senior. Berdasarkan status dan level mereka, siapa yang tidak menjadi orang yang sulit diatur? Sangat mudah untuk tidak mematuhi orang lain. Bahkan ketika leluhur iblis darah dikepung oleh penguasa banyak area terlarang di tanah terlantar mereka, dia tidak mengatakan bahwa dia akan menjaga postur tubuhnya begitu rendah, tapi sekarang. Seberapa takutnya Anda untuk menyebut nama seperti itu? Penguasa makam kematian, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying bahkan mulai berkeringat di punggung mereka. Qin Chen tersenyum dingin, "Suesa, kamu benar-benar memiliki ingatan yang baik. Belum lama ini, kamu menggunakan teknik darah untuk melacak bawahanku. Aku menghentikan teknik terlarangmu dan hanya memberimu sedikit hukuman. Mengapa kamu melupakannya sangat cepat?" ucap Qin Chen. Dengan suara yang dalam, "Menghentikan teknik terlarangku," gumam leluhur iblis darah terkejut. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Ketika dia dan penguasa makam kematian sedang melacak Raja Hantu Senming, teknik penelusuran darahnya terganggu oleh kekuatan yang kuat. Awalnya, dia mengira itu adalah Raja Hantu Senming yang mengaktifkan kekuatan laut mati untuk memotong persepsinya, tapi dia tidak menyangka itu adalah Qin Chen. "Senior, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu, kalau tidak, saya tidak akan berani menyinggung senior lagi," ucap leluhur iblis darah memiliki kebencian yang besar di dalam hatinya. Jika bukan karena penguasa makam kematian, bagaimana dia bisa menyinggung pihak lain? Saat ini, yang paling dia benci di dalam hatinya adalah penguasa makam kematian. "Haha, kamu bisa bilang tidak tahu. Sebelumnya, aku pernah berkata bahwa selama kamu melepaskan Suan Gui Laomo, berlutut dan akui kesalahanmu, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi pada akhirnya kamu keras kepala dan berani bergabung dengan penguasa kematian makam untuk melawanku. Aku sudah berkali-kali mengampunimu, tapi kamu selalu keras kepala. Sekarang apakah kamu masih ingin aku mengampunimu lagi?" ucap Qin Chen berteriak dingin, suaranya sekeras guntur. Dalam sekejap, aura mengerikan memenuhi udara dari tubuhnya. Aura ini mengandung kekuatan ruang yang menakjubkan. Seperti lautan luas, ia menekan leluhur iblis darah dengan ganas. "Senior," ucap leluhur iblis darah terkejut, "tolong hentikan, itu semua karena penguasa makam kematian. Orang ini yang menghasut segalanya. Saya bersedia menebus kejahatan saya, dan saya hanya meminta senior untuk menyelamatkan hidup saya." Berbicara tentang ini, cahaya yang ganas tiba-tiba muncul dari mata leluhur iblis darah. Tanpa menunggu jawaban Qin Chen, dia bergegas menuju penguasa makam kematian. "Tuan makam kematian, Anda menghasut saya untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Dunia Bawah Senior. Kejahatan Anda pantas dihukum mati. Hari ini, saya akan membunuh Anda, dan menghilangkan kebencian di hati Tuan Dunia Bawah Senior." Dengan keras, kata-kata itu jatuh, dan energi darah leluhur iblis darah melonjak, tiba-tiba mengembang, dan berubah menjadi lautan luas lagi, dengan ganas membombardir penguasa makam kematian. "Saudara Suesa, apakah kamu gila?" ucap penguasa makam kematian meraung marah dan mundur dengan kasar. Namun,
Domain lautan darah dari leluhur iblis darah dengan cepat berkelok-kelok, dan cahaya darah tak kasat mata menyelimuti penguasa makam kematian. Selain itu, lautan darah yang luas dengan sembarangan meledak langsung ke arah penguasa makam kematian, tanpa ada keraguan. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menyinggung seniorku? Kamu pantas mati, ucap leluhur iblis darah meraung, suaranya marah, seolah-olah semua air sungai mayat hidup tidak bisa memadamkan kebencian dalam hatinya. Kamu, ucap penguasa makam kematian ketakutan dan marah, serta tidak berani gegabah. Dalam situasi kritis, ia hanya bisa mengaktifkan sabit kematian dan menebasnya dengan marah. Sabit kematian memunculkan bayangan hitam berkabut, langsung membelah lautan darah yang diledakkan oleh leluhur iblis darah. Niat kematian mengerikan yang terkandung dalam sabit kematian dengan liar mengguncang lautan kehendak leluhur iblis darah. Ah! Leluhur iblis darah meraung kesakitan. Sabit kematian adalah harta terpendam terbaik yang dapat menembus kekuatan lautan darah dan melukai jiwanya. Jika dia berada di masa jayanya, tentu saja dia tidak akan takut, tapi sekarang lautan darahnya telah sebagian besar diambil oleh Qin Chen, dan kehendaknya juga hilang. Dia banyak dimusnahkan, jiwanya rusak, dan serangan sabit kematian segera menyebabkan kerusakan besar padanya. Tuan makam kematian, bajingan, bunuh. Dalam kesakitan yang parah, leluhur iblis darah meraung dengan ganas, matanya galak, dan dia membunuh dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang. Leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian bertarung dengan liar. Yang satu melonjak ke lautan darah yang tak berujung, dan yang lainnya mengaktifkan sabit kematian. Kedua belah pihak bertarung sampai mati. Langit gelap, tanah gelap, dan kehampaan dibombardir dengan retakan dan getaran hebat. Pemandangan seperti itu langsung mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian adalah kelompok yang sama? Mengapa kedua belah pihak berperang sampai mati? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan Guilong Guizu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan kaget. Apa yang terjadi antara pria ini dan leluhur iblis darah sebelumnya? Mengapa leluhur iblis darah yang telah berada di tanah terlantar selama bertahun-tahun begitu takut sehingga dia memilih bersedia bertarung sampai mati melawan penguasa makam kematian, namun tidak bersedia bermusuhan dengannya lagi? Tidak hanya mereka, Qin Chen juga tercengang. Haha, leluhur iblis darah ini benar-benar menentukan. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sebelum dia benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, leluhur iblis darah itu bertarung sampai mati dengan penguasa makam kematian. Untuk sesaat, Qin Chen tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya dan melihat leluhur iblis darah, hanya untuk melihat leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian bertarung dengan panik. Haha, apakah kamu mencoba bertarung dan lari di saat yang bersamaan? Pikir Qin Chen mencibir di dalam hatinya, dan melihatnya mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, bidang luar angkasa yang tak terlihat tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, dan itu langsung menyelimuti kekosongan dalam jarak puluhan juta mil. Tiba-tiba, tekanan luar angkasa yang tak terlihat memenuhi dunia, menyebabkan tubuh semua orang yang hadir tenggelam. Adapun Jenderal Gui Kui dan Master Transcendent tingkat kedua di banyak daerah terlarang di pegunungan sekitarnya, tubuh mereka terguncang dengan keras, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka berjuang untuk bertahan tanpa berlutut, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bukan hanya mereka, wajah seluruh penguasa kawasan terlarang yang hadir pun berubah drastis. Kekuatan luar angkasa ini, gumam Guilong Guizu dan yang lainnya mengangkat kepala dengan wajah terkejut. Karena kekuatan luar angkasa yang dilepaskan oleh Qin Chen mencakup jangkauan yang terlalu luas, kekuatannya kurang dari 1/10 dari apa yang akan terjadi saat dilepaskan dalam pertarungan sebenarnya. Namun, hanya kekuatan luar angkasa ini, yang kurang dari 1/10 dari kekuatan, membuat ada banyak larangan di sekitar bergetar hebat, seolah itu tidak tahan. Sungguh kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Pada saat ini, Guilong Guizu dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa Qin Chen mampu membunuh Wan Ganshizun begitu cepat ketika mereka bertarung sebelumnya. Kekuatan luar angkasa Qin Chen sangat mengerikan. Dia khawatir hal itu dapat mengobrak-abrik bidang keteraturan dari sebagian besar orang kuat di alam keteraturan abadi dalam sekejap. Dan kehilangan keunggulan transendensi rangkap 3 di bidang keteraturan sama dengan kehilangan satu tangan dalam pertempuran, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Qin Chen? Guilong Guizu dan orang lain yang ingin memahami hal ini merasa ngeri. Secara alami, Qin Chen tidak tahu apa yang mereka pikirkan.
Kekuatan ruang yang tak ada habisnya menyebar dan segera menyelimuti leluhur iblis darah. Dan penguasa makam kematian di bawah kekuatan ruangnya sendiri. Leluhur iblis darah, kamu tidak ingin menggunakan kesempatan bertarung untuk melarikan diri bukan? Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya. Mendengar ini, leluhur iblis darah terkejut. Sejujurnya, dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Tapi sekarang dia merasakan kekuatan samar ruang di sekelilingnya, leluhur iblis darah memiliki senyuman masam di bibirnya. Dia tahu bahwa idenya mungkin sia-sia. Dia tahu betul kengerian domain luar angkasa Qin Chen. Di bawah pengaruh kekuatan luar angkasa pihak lain, tidak diragukan lagi akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kendali Qin Chen. Begitu dia membuat marah Qin Chen, dia mungkin benar-benar tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Dia meraung dengan ganas, dan dengan keras, kekuatan mengerikan dari lautan darah mendidih dan terbakar seketika. Untuk membunuh penguasa makam kematian, leluhur iblis darah langsung membakar asal-usulnya sendiri. Meskipun hal itu akan merusak sumber aslinya yang terluka parah dan bahkan menyebabkan wilayahnya jatuh, dia tidak bisa lagi peduli tentang itu. Karena dia tahu saat ini, antara dia dan penguasa makam kematian, hanya satu yang bisa bertahan. Lautan darah yang tak berujung langsung menyelimuti penguasa makam kematian. Bajingan, leluhur iblis darah, karena kamu gila dan mencari kematian, maka aku akan membantumu. Ucap penguasa makam kematian tampak gila, dan mengintegrasikan asal-usulnya sendiri ke dalam sabit kematian di tangannya seperti orang gila. Sabit kematian tiba-tiba meledak. Serangkaian rune yang mempesona, dan benang hitam keluar dari rune tersebut. Benang hitam di seluruh langit bergabung dengan cepat, berubah menjadi bayangan pedang hitam yang mencapai langit, dan menebas leluhur iblis darah di depannya. Lautan darah mendidih. Lautan darah leluhur iblis darah telah diserap oleh Qin Chen, dan hanya sekitar 3/10 dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Sekarang ia dilanda pedang dari penguasa makam kematian, lautan darah menguap, dan asal-usulnya dimusnahkan, dan bahkan membuat raungan yang melengking, jiwanya mengalami pukulan berat. Tapi dia tidak mundur sama sekali, malah dia membakar lautan darahnya semakin gila-gilaan, dengan gila-gilaan membungkus penguasa makam kematian, mencoba memusnahkan jiwanya. Ah! Penguasa makam kematian meraung dengan marah, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Datang dan bantu aku. Apakah kamu pikir kamu dapat bertahan hidup setelah aku mati? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Guilong Guizu dan yang lainnya meraung dengan marah, semuanya, kita semua tidak tahu asal-usul orang ini. Begitu dia keluar, dia menyebabkan pembunuhan seperti itu di tanah terlantar kita. Bahkan leluhur iblis darah pun ditakuti sampai mati oleh orang ini. Dengan kekuatan orang ini, begitu aku jatuh, menurutmu apakah akan ada hasil yang baik? Jika dia berani membunuh Wan Ganshizun, jika dia berani membunuhku, jika dia berani membunuh leluhur iblis darah, maka dia akan berani membunuh kalian semua. Begitu aku mati, kalian pasti akan berada di talenan orang ini, dan membiarkan orang ini menyembelihnya. Ucap penguasa makam kematian meraung berulang kali. Setelah mendengar perkataan penguasa makam kematian, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Leluhur hantu raksasa, hantu tua Jiuying, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ucap penguasa makam kematian dengan panik membelah lautan darah di depannya. Tubuhnya terbakar habis-habisan oleh lautan darah tak berujung, dan dia menjerit kesakitan. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying ragu-ragu sejenak, lalu menunjukkan wajah ganas mereka dan mulai membunuh dengan liar terhadap leluhur iblis darah. Melihat leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying mengambil tindakan, mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia memandang leluhur Wan Guming dan Suan Guilaumo dengan dingin. Kalian berdua, bantulah leluhur iblis darah, jangan biarkan dia mati di tangan orang lain, orang yang bekerja untukku hanya bisa diserahkan kepadaku. Ya, penguasa Hades, Gaga, Tuan Dunia Bawah, serahkan saja pada bawahanmu. Ucap leluhur Wan Guming dan Suan Guilaumo saling memandang dan keduanya mengeluarkan suara berderak. Sosok mereka tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju medan perang di bawah. Melihat pemandangan ini, Guilong Guizu dan yang lainnya di samping akhirnya tidak tahan lagi. Mereka saling memandang, mengambil satu langkah ke depan, dan mendekat ke medan perang. Begitu Guilong Guizu dan yang lainnya bergerak, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke beberapa orang. Niat membunuh yang ganas tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, langsung menutupi Guilong Guizu dan yang lainnya.
Semuanya, apakah kalian akan membela penguasa makam kematian dan menjadi musuh penguasa dunia bawah ini? Niat membunuh yang mengerikan itu seperti lautan luas, menyapu dengan ganas, menyampaikan rasa dingin yang kuat, menyebabkan Guilong Guizhou dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan yang melonjak di tubuh Qin Chen seperti lautan luas, dengan cepat melewati semua penguasa area terlarang yang hadir, dengan peringatan sekecil apapun, seolah-olah mereka akan bangkit dan menyerang jika mereka melakukan gerakan apapun. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak penguasa area terlarang yang hadir berubah drastis. Penguasa area terlarang memiliki wajah muram dan mendengus dingin. Yang mulia, apa maksudmu? Apa maksudmu? Ucap Qin Chen mencibir dan memandang ke pihak lain dengan mata menyipit. Saya yang seharusnya menjadi orang ingin menanyakan hal ini kepadamu bukan? Sekarang penguasa dunia bawah ini sedang berkonflik dengan penguasa makam kematian, dan kalian semua ingin maju bersama-sama. Mengapa? Apakah kalian ingin mempermalukan penguasa dunia bawah ini hanya demi penguasa makam kematian? Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh yang lebih kuat. Niat membunuh ini seperti pelangi ilahi, membubung ke langit, dan mengguncang kehampaan. Dengarkanlah kata-kata burukku. Siapapun yang berani membantu penguasa makam kematian hari ini adalah musuhku. Aku tidak akan pernah berbelas kasihan kepada musuhku. Ucap Qin Chen dengan tatapan tajam, tapi dia tidak menyerah sama sekali saat menghadapi semua penguasa area terlarang yang hadir. Pemandangan seperti itu membuat Jenderal Gui Kui di kejauhan dan orang-orang kuat di banyak area terlarang terkesiap dan tercengang. Gila, sangat gila. Sekarang, semua orang yang berdiri di depan Qin Chen adalah penguasa area terlarang di tanah terlantar, orang kuat transenden dari tatanan abadi tingkat ketiga. Dan ketika Qin Chen menghadapi penguasa banyak area terlarang dengan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia juga mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Apakah dia tidak takut menjadi musuh dari seluruh tanah terlantar? Kata-kata Qin Chen secara alami membuat penguasa area terlarang lainnya terlihat murung dan marah. Kamu sedikit sombong bukan? Membantu penguasa makam kematian adalah musuhmu. Apa? Maksudmu semua orang di tanah terlantar kami harus mematuhimu? Seberapa masuk akal ini? Sekalipun kultivasimu setinggi langit, bagaimana kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Ucap salah satu penguasa area terlarang berkata dengan marah, dengan mata dingin. Jika bukan karena kemampuan luar biasa Qin Chen untuk membunuh Wan Ganshizun dalam sekejap, jika ada orang yang berani berbicara seperti ini di depan mereka, mereka akan membunuh orang itu sejak lama. Bukan hanya dia, penguasa area terlarang lainnya juga memiliki pandangan dingin. Sejujurnya, mereka hanya dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen sebelumnya, tetapi sekarang kata-kata Qin Chen terlalu tidak menghormati mereka. Siapapun yang bisa menjadi penguasa area terlarang tidak mudah untuk dihadapi. Baik di tanah terlantar atau di dunia luar, mereka seperti raksasa, dan Qin Chen tidak menganggap serius tindakan mereka. Qin Chen melirik orang yang berbicara. Dia adalah penguasa zona terlarang dengan sisik hitam legam di sekujur tubuhnya. Energi dahsyat melonjak, tetapi Qin Chen tidak takut sama sekali, dan bahkan mengabaikan pihak lain. Dia hanya berkata dengan ringan, Anda dapat mengatakan bahwa kursi ini sombong, atau bahwa saya dapat menutupi langit dengan satu tangan. Hari ini, kursi ini telah mengucapkan kata-katanya di sini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Ucap Qin Chen menembakkan niat membunuh yang ganas dan bergegas langsung ke arah pihak lain. Niat membunuh yang mengerikan hampir berubah menjadi kenyataan. Dia mendengar bunyi klik, dan celah terbuka di kehampaan di bawah niat membunuh ini, dan dia menebas ke arah pihak lain dalam sekejap. Penguasa area terlarang ini jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan berani mengambil inisiatif di depan begitu banyak orang. Dia tidak menyadarinya sejenak. Ketika dia bereaksi, kekuatan niat membunuh luar angkasa yang ditembakkan oleh Qin Chen sudah sampai padanya. Dengan tergesa-gesa, dia meraung dan meninju. Kekuatan tinju menyapu, dan di bawah pukulan penguasa zona terlarang yang bersisik, kehampaan berguncang, seolah-olah binatang purba lainnya bergegas keluar dari langit dan bumi, mengaum dan mencoba menggigit dunia, dan Qin Chen mengilhami niat membunuh luar angkasa. Kekuatan itu tiba-tiba menyerang dan jatuh bersama. Ada ledakan keras, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, binatang purba yang tak terlihat itu hancur berkeping-keping di bawah serangan Qin Chen, dan memukul keras wajah tinju penguasa area terlarang bersisik di atas. Dengan satu klik, pria itu mengerang kesakitan, dan sisik padat di tinjunya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama,
Tanda. Pedang dengan tulang terlihat muncul di tinjunya. Saat energi kematian melonjak, seluruh orang itu mundur 7 kali berturut-turut sebelum menstabilkan bentuk tubuhnya. Leluhur buaya virtual. Setelah melihat ini, penguasa area terlarang lainnya mengubah ekspresi mereka dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Itu hanya semburan energi yang dirangsang secara acak, dan itu benar-benar mengusir leluhur buaya virtual di alam tatanan abadi. Meskipun leluhur buaya virtual tidak menyadarinya sebelumnya dan mengambil tindakan dengan tergesa-gesa, tingkat kekuatan ini masih membuat semua orang berubah warna dan hati mereka berubah. Kamu, ucap leluhur buaya Void merasa jijik di hadapan publik, dia kehilangan seluruh mukanya, wajahnya memerah, dan dia sangat marah. Ada nafas kematian yang gelap dan menakutkan muncul dari tubuhnya. Leluhur buaya virtual memandang Guilong Guizu di samping dengan kaget dan marah, dan berkata dengan marah, "Saudara Guilong, orang ini terlalu sombong. Kenapa? Bukankah kita seharusnya mengambil tindakan bersama, dan memberinya pelajaran agar dia tahu bahwa tanah terbengkalai ini jelas bukan tempat di mana dia mendominasi dan sombong." Leluhur buaya virtual sangat marah, tetapi tidak terburu-buru menuju Qin Chen. Pukulan Qin Chen sebelumnya membuatnya sangat memahami teror Qin Chen. Jika dia melangkah maju sendirian, dia mungkin terbunuh seperti Wan Ganshizun. Tapi dia tidak bisa menelan nada suaranya sebelumnya, jadi dia hanya bisa mencari bantuan dari Guilong Guizu, berharap Guilong Guizu akan membela dirinya. Selama dia memiliki begitu banyak penguasa area terlarang yang mengambil tindakan pada saat yang sama, apakah mereka masih takut pada pria di depannya? Saudara buaya Su, harap bersabar. Ucap Guilong Guizu mengangkat tangannya. Dia sebenarnya sangat marah di dalam hatinya, tetapi kekuatan Qin Chen yang terbuka membuatnya sangat takut dan tidak berani bertindak gegabah. Dia mengambil langkah maju, menyipitkan mata ke arah Qin Chen, menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Teman, kami tidak akan menjadi musuhmu, tapi penguasa makam kematian, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiuying, dan leluhur iblis darah, mereka semua adalah orang kuat dari tanah terlantar. Sekarang area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Penguasa area terlarang manapun di tanah terlantar sangatlah berharga. Dengan cara ini, Yang Mulia, tolong hentikan. Adapun bagaimana cara menghadapi orang-orang yang telah menyinggung teman ini, kita bisa mendiskusikannya nanti." "Bagaimana?" ucap Guilong Guizu sambil tersenyum. Dia merasa telah melakukan cukup etiket, dan apapun yang terjadi, pihak lain akan tetap memberinya muka demi banyak dari mereka. "Mustahil, itu tidak mungkin," ucap Qin Chen mencibir, tanpa menunjukkan wajah apapun, dan berkata dengan dingin, "Penguasa makam kematian hari ini, kursi ini pasti akan membunuhnya. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu akan tetap menjadi milik kursi ini. Tapi jika kamu menghentikan kursi ini, kamu akan mengetahui konsekuensinya." Begitu dia selesai berbicara, sosok Qin Chen tiba-tiba menyapu ke arah medan perang di bawah, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah menunda begitu lama, sudah waktunya untuk membunuh penguasa makam kematian, jika tidak, dia akan mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi. Kecepatan Qin Chen sangat cepat sehingga dalam sekejap, dia telah mencapai medan perang di bawah. Pada saat ini, di medan perang di bawah, dengan bantuan kekuatan luar angkasa Qin Chen, Suan Guilaumo menahan leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying sendirian, sedangkan leluhur Wan Guming dan leluhur iblis darah menyerang penguasa makam kematian dengan panik, menyebabkan dia sering mundur, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah. Melihat Qin Chen bergegas pergi saat ini, penguasa makam kematian tiba-tiba terkejut.